Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang lanjutannya surat Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ilar rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna allan taqulu lal insu wal jinna 'ala Allahi kadiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ضرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله ففي الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Sadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Jin. Surat Jin jumlahnya 28 ayat, turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini surat Jin. Surat Jin itu ada dua nama yang terkenal, yaitu surat Jin dan surat Sa'ala Sa'ilun. Dari ayat Qul Ukhiyah. Qul Ukhiyah itu surat Jin itu Qul Ukhiyah. Ada yang mengatakan surat Qul Ukhiyah. Padha karo surat apa Qulhu, padahal Ikhlas. Surat apa Qul A'udzu birabbin nas. Jin itu apa? Jin itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Dan dia bisa terbang, ya toh, bisa terbang, bisa ke angkasa, itu jin itu bisa ke terbang. Jin itu dari kata janana. Janana itu yang tersembunyi. Padha karo janin itu bayi yang tersembunyi di dalam perut, itu namanya janin, tersembunyi. Jannah, kebahagiaan yang tersembunyi itu jannah. Jadi janana, janin. Jadi dia tidak bisa dilihat karena tersembunyi, dan jin itu bisa melihat manusia. Asal mulanya ini setelah Rasulullah itu berdakwah. Jadi Rasulullah itu berdakwah di Mekah itu ada 10 tahun. Nah, kurang 3 tahun itu hijrah. Rasulullah itu kebetulan sholat subuh itu di antara Taif dan Mekah, di pertengahan itu. Apa sih? Nakhlah. Di Masjid Nakhlah. Di ada tempat Nakhlah. Di sana Rasulullah itu ngimami subuh. Nah, di sanalah ada dirasakan oleh Rasulullah ini kok ora penak gitu. Apa rame-rame ndek buri itu gitu. Rasulullah itu begitu. Akhirnya Rasulullah diberitahu oleh Allah lewat malaikat Jibril. Nah, ini kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusrika bi rabbina ahada. Kul, katakan Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, ya toh, annahu, bahwasanya,
Istama'a telah mendengarkan. Nafarun minal jinni sekumpulan jin. Piro sekumpulan jin ini? Kalau nafarun itu di atas 3, di bawah 10. Nafarun. Ada sekumpulan jin itu. Minal jinni sekumpulan jin. Faqalu lalu mereka berkata, nafarum minal jinni sekumpulan jin itu mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Faqalu lalu mereka berkata, jin itu berkata, inna sesungguhnya sami'na kami telah mendengarkan Qur'anan, bacaan Al-Quran itu ajaban yang menakjubkan. Nah itu. Jadi pada saat Rasulullah itu ngimami, itu Rasulullah membaca setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, membaca surat itu, jin itu mendengarkan. Itu takjub deh. Aduh, kok hebat sekali itu. Wah itu jin itu. Nah, hebat itu, mendengarkan itu. Nah, kalau kita lihat ayat ini, Rasulullah tahu nggak dengan jin? Tidak. Malah yang ini umat Rasulullah banyak yang tahu dengan jin. Jin dan jun. Kalau saya tahu memang, cuma bukan jinnya, celananya. Oh iya, itu celananya jin. Ini banyak begitu. Jadi Rasulullah itu tidak tahu. Tapi Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa di belakangmu itu ada lagi itu disebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 29. Coba lihat itu. Surat ke-46 Ahqaf itu. Itu begitu. 29 itu coba lihat baca itu. Nah, itu. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri bacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Tuh, coba itu. Berarti podo manusia dan jin itu sama itu. Tapi ono sing lebih memperhatikan, ono maca Quran ngrungokno betul itu. Ojo rami itu lihat ayat sing ini. Sing Ahqaf itu. Iku rungokno iku. Delok Quran iku. Takjub dek iku. Heran. Nah. Inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya telah mendengarkan Al-Qur'an itu yang sangat menakjubkan. Baru. Yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusrika bi rabbina ahada. Yahdi, nah yahdi ku petunjuk. Yahdi ila rusdi, kepada jalan rusdi. Rusdi itu apa? Rusdi itu jalan yang benar, tapi beda dengan mustaqim. Jalan lurus, mustaqim, itu benar juga, lurus. Tapi ini yahdi ila rusdi, itu adalah petunjuk yang sesuai dengan pemikiran. Jadi petunjuk yang benar, yang sesuai dengan fitrah manusia, dan sesuai dengan rasional manusia. Akal manusia. Yaitu yahdi. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan akal manusia. Ya, fa'aman nabi. Ya, lalu kami percaya kepada Quran itu. Ya, walan nusrika, dan kami sekali-kali tidak mempersekutukan sesudah mendengar itu birobina kepada Rob sang pencipta kami ahadan seorang pun. Jadi ahadan itu seorang pun, aku tidak menyekutukan Allah dengan apapun, itu maksudnya. Sesuatu apapun, betul. Nah itu. Jadi setelah mendengar itu langsung begitu. Nah, dulu sebelum mendengarkan Al-Quran ini, mereka jin itu mengikuti apa? Nabi Isa. Tuntunan Taurat itu. Tapi tuntunan Injil itu. Tapi kitab Injil itu sudah banyak perubahan yang dirubah oleh manusia. Maka mereka ini, kok ono di Al-Quran itu ono Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan ada Tuhan Anak. Maryam dikatakan sebagai Tuhan Ibu, sedangkan Isa dikatakan sebagai Tuhan Anak itu. Jadi dia setelah mengetahui mendengarkan Quran itu, maka mereka si jin ini tidak akan mempercayai itu lagi. Ya, setelah dengar langsung gitu, percaya langsung.
Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada. Wa annahu, dan bahwasanya bahwasanya Allah Ta'ala jaddu rabbina, maha tinggi kebesaran Rabb kami. Ya, itu maha tinggi kebesaran Rabb kami. Ta'ala itu tinggi, jaddu rabbina. Jaddu itu apa itu? Tidak terjangkau. Keagungannya tidak terjangkau, kekayaannya tidak terjangkau. Jadi Allah itu gak butuh bojo, gak butuh istri. Ya tak? Jaddu rabbina itu maha suci Allah, maha agung Allah, maha kaya Allah itu. Maka mattakhadha sahibahu, dia tidak butuh beristri, tidak butuh karo bojo itu. Malah Allah yang menciptakan wanita itu. Tidak mempunyai istri, wala dan tidak pula butuh anak. Nah itu. Ya kalau seandainya Allah itu memang butuh itulah, ya apa ini? Berarti ada pelanjutannya. Iki oleh Allah sing siji mati, sing siji akan begitu malian. Enggak butuh Allah itu. Nah, enggak butuh. Satu. Yang kedua, jadi jin itu sudah akali main itu. Jadi kalau toh memang ada Tuhan, itu banyak. Kaya anak Tuhan, ibu wong jenenge Tuhan kuasa. Ana Tuhan, anak wong jenenge Tuhan, iku ya juga kuasa. Lak sak karepe dhewe. Ya ta. Maka terjadilah kekacauan dunia ini, maka jin gak aku ora percaya. Setelah mendengarkan Quran itu. Nah, karena Allah itu tidak butuh wong duwe anak itu karena butuh masa depan, masa ini, masa itu kan macam-macam. Duwe istri itu begitu karena kebutuhan. Siapa yang mau nikah mesti karena kan kebutuhan. Aku butuh ini, butuh itu dan sebagainya. Aduh. Itu Allah tidak butuh, itu dari ini jin. Wa annahu kana yaqulu safihuna alallahi satata. Wa annahu, dan bahwasanya kana yaqulu safihuna, orang-orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan safihuna. Safihuna itu picik. Safihuna itu kepala batu. Apa ya? Kaku gitu ya. Terus apa itu? Safihuna itu cuma lemah pikiran. Kurang jangkep, peres itu safihuna. Dan bahwasanya orang-orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan apa itu? Alallahi satata, perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Ya, itu jauh dari keridhaan Allah. Jauh dari kebenaran, melampaui batas daripada Allah. Sopo iku? Yaitu setan. Jadi jin iku ono sing dadi setan ono. Jadi apa? Ada juga yang baik jin itu, yang dadi setan. Apa do karo menungso lah. Menungso dadi setan ya ono. Gitu. Setan ndase ireng gitu. Itu setan. Ada. Apa sih setan itu? Setan itu adalah makhluk yang durhaka, yang mengajak orang lain untuk ikut durhaka, ikut jenenge setan. Tapi lek sing gorong ngajak orang lain niku sik gorong dadi setan. Sik dadi menungso biasa, makhluk yang durhaka. Tapi lek wis nyeret orang lain itu jadi koyok dhek iku wis dadi setan. Gitu. Nah itu. Wa anna dzananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Wa anna, dan sesungguhnya kami jin itu dzananna mengira bahwa lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba, manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Yakni menyifatinya dengan hal-hal yang tidak sebenarnya. Jadi jin itu sebenarnya dulunya itu dia itu menganggap bahwa apa itu Allah itu mempunyai anak. Jadi melampaui batas itu. Tapi setelahnya dia itu mendengarkan Al-Quran itu, maka dia sudah tidak lagi begitu. Ini sekelompok jin yang baik. Sakgurunge waktu mengatakan bahwa Allah itu, Isa itu adalah anak Allah, Maryam adalah Tuhan ibu dan sebagainya. Maka setelah mendengarkan Quran itu, si jin itu sebagian itu tidak mengatakan itu, tidak melampaui batas, tidak percaya dengan itu.
Baru Allah berfirman itu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazatuhum rahaqa. Wa annahu, dan bahwasannya kana rijalun minal insi, ada beberapa orang laki-laki minal insi di antara menungso, yaitu ya'uduna, meminta perlindungan, memohon perlindungan birijalim, kepada beberapa laki-laki minal jinni, antarane jin. Nah, tadi ono menungso iku, wong lanang iku sing njaluk pertolongan nang laki-laki, jin laki-laki. Fazatuhum, maka jin itu, fazatuhum, jin itu menanamkan bagi mereka rohakon, dosa yang dan kesalahan. Jadi digoroi karo jin. Nah, sekarang saya ingin tahu. Biasa ini masih banyak sekarang ini orang meminta pertolongan pada jin. Suatu ketika jenengan masuk di dalam pekarangan utawa kebun. Kok ono rindang apa sing rimbun-rimbun ngono iku, maka dek ini. Dek ono kadang-kadang ser ngono kan dek kenaan niku. Apa merinding, merinding dicidok iku marung ini. Hei, jin, jadi ini ngono. Aku masuk ke sini. Aku tidak mengganggumu dan kamu jangan mengganggu aku. Nah, ini mulai meminta, ojo ganggu aku, meminta pada jin. Boleh enggak itu? Gak boleh, Pak iku. Jin itu akan berbuat jahat kepadamu kalau kamu begitu. Akan digoroi terus kan. Maka digudo. Lah bagaimana caranya kalau kita menemui demikian? Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Begitu boleh. Wa Allahu la ilaha illa huwal. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada jin itu. Ojo ganggu aku loh jin kon. Aku orang ganggu awakmu. Aku ada keperluan sendiri. Jangan itu. Itu ada juga begitu. Ada juga ini kalau kita lihat sopir-sopir itu mogok grek motore prautone iku diuyuhi ndase. Jadi, apa uyuhi kono? Lha iku nguyuhi ndase jin. Oh. Ono ae, subhanallah. Jangan, Mbak, jangan. Itu sambah diapusi kalau jin itu. Jadi jangan sekali-kali kamu minta pertolongan kepada jin. Hei jin, kon aku njaluk tolong kono aja mlebu nang ngene wong arek iku lho, Jin. Iku padha karo njaluk tolong. Tintin. Ya, lah iku ora usah wis empo iku kan gak muni ngono ah. Mek tintin ora ono artine tintin iku. Aku gak ero aku lek tintin. Lah artinya apa tintin iku ora njaluk nang jin. Itu salah. Iku sing anu njaluk nang jin berarti itu. Jadi ojo sampai wis ojo diurus jin iku jarno laudip sendiri. Wong kamu tidak diperintah oleh Allah untuk ngurusi jin, Pak. Kenapa? Karena kamu tidak bisa melihat jin. Lagi lo ono wong sing golek dhuwit iku cara begitu ngurusi jin. Ya. Ya ora, kadang-kadang ya. Wah, ini jine iki, tak cukuke jine. Cepot jine wis. Iku jenengan ojo sampai dihapusi ahli tafsir iku aja sampai dihapusi wong ngono iku lho sembuh. Nek kena dihapusi yo kebangetan. itu jin-jin itu malah justru akan menambah kepada mereka rohako, dosa dan kesalahan. Iki dihapusi jenengan karo iku. Ojo sampai njaluk nang jin, ya wis lah. Jin iku makhluk biasa. Lebih mulia kamu kita ini daripada jin itu. Wa annahum dhannu kama dhanantum allayyab'atsallahu ahada. Nah, jin itu menanamkan iki setelah kamu meminta itu baru menanamkan apa itu keyakinan kepada manusia. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka jin-jin itu dhannu kama dhanantum, menyangka sebagaimana persangkaan kalian. Nah ini jin itu akan mengikuti prasangkaan sampean niku. Dadi lek jenengan niku njaluk talung karo jin, iki beneran iki, mulai percaya karo aku. Maka ya embuh di gak karu-karuan wis. Aku gak ana rasa mes blas iki. Blas ora mes. Karo dengan wong sing ngono. Wong kancaku dhewe iki lho, sampe tak angkat arek iku, bareng ana liwat dik. Iku gedhong
noko sewu iku mencolot ngelilir iki. Buat sampean ruah. Ora, jare sapa? Ya jare wah, kena dihapusi jin. Ya iku. Sing dihapusi jin iku. Itu. Dia menyangka sebagaimana prasangkaan kalian loh, itu loh, Masya Allah. Itu loh. Hai manusia, bahwa layab asallahu akada. Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang pun sesudah mati. Ini dilebokno karo jin nang atine menungso iku. Hei, gak ono ku hari pembalasan ora ono. Gak ojo percaya kon kalau nanti itu ada hari pembalasan iku, kok ojo percaya. Apa maksudnya jin kaya ngono? Supaya gak ono hari pembalasan, urip ono di donya sewenang-wenang, gak ono dosa. Sak karep-karepmu isan, iku karepe jin. Maka rusak morali menungso itu. Jadi wong nek dileboni jin, mempercayai jin iku morali bejat. Nah, itu loh. Iya. Sehingga dia tidak memikirkan itu uripe bersenang-senang tok. Itu loh. Wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan satita wa suhuba. Jadi aku mengatakan wa anna lamasna samaa, dan sesungguhnya kami jin itu telah mencoba menyentuh langit. Nah, itu dulu dia mencoba menyentuh langit. Wah, menyentuh langit miber dan gunung. Fa wajadnaha muliat harasan, maka kami menjumpai penuh dengan penjaga-penjaga. Sekarang setelahnya Rasul diangkat sebagai Rasul, maka gak iso jin iku nongkrong di langit iku untuk mendengarkan tugas-tugas malaikat, gak bisa. Rahasia iku gak iso pisan. Lah untuk apa jin iku kok ngono? Iki ada jin kerjasama iku mah lho, kerjasama sing njaluk pertolongan iku akan didudui. Kon katen, melane dukun biyen itu titis. Dukun biyen itu titis. Artinya apa? Titis itu apa? Pas sasarane pas. Itu titis. Tapi lek dukun saiki gak, lek jare wong-wong saiki gak, masalahnya saiki dukun ora ono tirakate, kakean mangan, sing digoleki dhuwit lek biyen ngono. Jarine wong saiki. Padahal ndak. Setelah Rasulullah dijadikan sebagai utusannya, maka jin gak iso ngongkrong di langit iki gak iso. Nah itu. Sadidau wasuba, yang kuat dan panah-panah api. Nah, di kono wis dijogo dengan penjagaan yang kuat dan ono panah api itu. Panah api itu adalah meteor. Serpihan bintang kalau tidak salah. Itu mengejar itu. Itu membakar dia itu. Wa anna kunna naqutu minha maq'ida lis-sama'. Wa may yastami'il ana yajid lahu sihabar rasada. Wa anna kunna, dan sesungguhnya kami dahulu, cari ini jin, naqutu minha maq'ida lis-sama'i, dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan itu berita-berita apa yang akan ditugaskan oleh Allah kepada malaikat itu. Aku curi. Faman yastami'il ana yajid lahu sihabar rasada. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan itu seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai. Pasti akan dikejar oleh panah api itu. Gak iso saiki. Nah, saiki wis gogroke wong gogroke dukun itu begitu. Gak ono sing bantu, gogrok wis ilmune. Gitu. Wa anna la nadri asarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada. Wa anna, dan sesungguhnya kami tidak nadri asarrun urida, mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki. Jadi niki aku buka iso saiki aku lihat. Ora iso. Apa maksudnya itu? Apakah keburukan yang dikehendaki biman fil ardi, bagi orang-orang di bumi, wa fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada, atau Rob Tuhan yang sang pencipta itu, mereka itu menghendaki kebaikan bagi mereka. Lagi orang roh itu dari begitu dek wis munggah rono iku bingung, iki kok ora iso, iki ono apa, gitu loh. Jadi ini si jin iku. Nah, ternyata ono Rasul utusan Allah ini. Allah sangat menghendaki kebaikan itu. Wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalik
kunna tara'iqa qidada. Jin berkata, dan sak temene di antara kami ada orang-orang sing soleh. Jin iku ana sing soleh, ana sing apik, ana sing kafir. Jadi soleh itu apa? Yang bisa memberikan manfaat. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Yaiku ana sing jadi setan padha. Jadi sama dengan manusia. Kunna tara'iqa qidada adalah kami menempuh jalan yang berbeda. Jadi ono sing apik dan ono sing elek. Itu jin iku. Tapi kita tidak usah mengenal yang baik, tak kenali jin. Ora usah. Karena bukan urusan jenengan. Jenengan itu semata-mata karena hanya bisa dipandang oleh mata, itulah yang kamu lakukan. Contoh begini ya, contoh. Ini najis apa enggak? Enggak. Kok bisa mengatakan jenengan tidak najis? Karena tidak kelihatan, anggap saja ini suci. Walaupun kemarin-kemarin diuyui kucing dan sebagainya, suci gitu loh. Kan tidak kelihatan. Itu. Jadi tidak diperintah oleh Allah untuk ngurusi jin. Jarno wis itu jin. Lah ini ada hadis itu, jin itu seperti manusia cuma makanan jin itu tulang, jarine begitu. Ada hadis yang mengatakan. Wis aku gak ngurusi wis, makanan jin apa bah wis. Nyambut gawe apa bah ora roh. Karena kita akan ngengeleng, Pak. Orang kenal jin itu jenengan tahu jin itu akan seperti orang gila. Padha ngene, aku ngene. Kuwi rono. Terus apa jenengan? Pak Hafid mulai kapan iki? Wes langsung wis iku gak boleh, jangan. Jangan. Jadi aku mulai delok di TV niku lho, dari TV apa jenenge pengobatan karo jin. Wah. Tak cukup iki, tak cukup. Lah iku lho, Pak, mulai guru. Tak cukup iki, tak lawani, kalah wis ngono. Melayu wis. Waduh. Tapi wong sing anu, bolong ngeling sing gak beriman. Waduh bener. Sampai orang yang pandai pernah ke rumah saya, tak kandani, sampeyan ojo kenal-kenal karo jin. Maka sampeyan akan tertarik dengan pembicaraan itu setiap kejadian yang menimpa diri sampeyan mesti ngarani jin. Padha karo paku lho. Paku ini ban kempos apa sih lho. Kena paku, padahal gak pakune. Aku gak popo kok diarani iku. Mulane ojo kenal jenengan. Itu. Walaupun ono jin sing apik, ya sudahlah urusan jin, bukan urusan kita. Kunna tara'iqa qidada adalah kami menempuh jalan yang berbeda. Jadi ono sing apik. Wa inna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna, dan sesungguhnya kami yakin, dari ini jin iku, bahwa lan nu'jizallah, kami sekali-kali tidak akan melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Fil ardi, di muka bumi, walan nu'jizahu haroba, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripada Allah dengan lari. Jadi kemana saja aku ini tidak bisa melepaskan Allah. Kalau Allah akan mengazabkan, walaupun aku bisa terbang lari tekok bumi nang awang-awang gak iso. Kenapa? Dek dhuwur wis diuber-uber aku karo meteor itu. Gak iso lari itu. Tidak bisa lari dari azab Allah bagi yang durhaka. Wa inna lamma sami'nal huda amanna bih. Ya. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Wa anna lamma sami'nal huda. Nah, dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk dari Quran, amanna bih, kami percaya kepada Quran itu. Faman yu'min bi rabbih, barang siapa yang beriman kepada Sang Pencipta bi rabbih, fala yakhafu, maka ia tidak usah takut. Ya, enggak usah takut. Bahkan akan kekurangan. Bahkan akan kekurangan, gak pedih dengan kekurangan itu. Walaupun suaminya sudah tidak ada, berani saja, gak usah takut. Karena percaya kepada Allah. Ya, wala rohako, dan tidak pula takut akan kezaliman atau kesulitan kalau kita mempercayai kepada Quran itu. Dari ini jin iku sing ngomong iku.
Nah, tetapi menungso enggak, beda. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan lebih baik daripada jin kita ini. Nah, insya Allah besok kita lanjutkan lagi ke jin. Nah, ini baru kenal pertama karo jin. Perkenalan. Siapa ingin berkenalan dengan jin? Ini malah ada orang yang kepingin iso kepeduk jin, itu kenal karo jin, itu wiridno surat jin iki. Ada. Dulu begitu. Jenengan kepingin coba. Cuma seandainya jenengan itu bisa ketemu dengan jin, bisa melihat jin, gak bisa jalan jenengan. Wedi. Lebih baik gak. Wis gak usah lah, wis gak usah itu. Itu manusia ya manungsa lah. Apa mestinya sebagai dudukkanlah diri kita sebagai apa? Sesuai dengan profosinya. Apa profos betul? Porsinya. Apa? Proporsinya itu. Jadi pada tempatnya itu. Jangan macam-macam. Ya tugas semuanya cuma itu saja. Gak usah kenalan karo jin. Ya siku. Terus kenapa sekarang Pak Fit ada orang-orang yang dimasuki jin? Itu sebenarnya bukan dimasuki jin. Karena dia itu stres. Karena perbuatan kezaliman itu, dia ditakuti dengan kezaliman itu, akhirnya stres. Ya toh? Kadang-kadang mau jekeng-jekeng ngono itu karena dia stres. Coba jenengan pelajari itu. Mesti ada persoalan-persoalan. Ya toh? Pasti ada persoalan-persoalan. Biasanya persoalan-persoalan yang terlarang itu dilanggar oleh mereka. Jadi ditakuti dengan itu, dari stres. Ini memang di dalam Al-Quran ada alladzina ya'kuluna riba. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna riba, sak temene wong sing mangan riba, mangan haram. La yakumuna moko ora bakal iso ngadeg sapa wong sing mangan barang haram ini. Riba itu. Kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Kecuali ngadege isone ngadeg kaya dene wong sing kelebonan setan. Yaitu wong sing kalap. Nanti pikirannya ora genah, jadi itu bukan setan mlebu bleng moro dadi setan, bukan. Pikiran setan itu ora genah. Jadi sing wong sing makan barang riba iku, maka pikiran iku ora genah, mesti akan terarah kepada kemungkaran. Begitu oleh duit, aku yo apa yo, aku tak ngundang biduan ya wis. Ora tak gene, ora tak lebokno di atas genjot, tapi tak delok dhewe iki. Itu begitu. Jadi pikiran orang genah, gitu loh. Pikiran orang genah. Beda kan dengan orang-orang yang beriman. Begitu menemukan rezeki, ya Allah, alhamdulillah, gue oleh rezeki, ya Allah, aku tak ngekei mangan sih jamaah haji. Oh, jamaah ngaji, no. Lah iku dia bingung wis. Wis ngene aku arek-arek tak jai mrene, ayo minum-minuman, tak keani rokok kabeh. Oh, iku. Secara karu-karuan. Itu memang di dalam Al-Quran begitu. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaiton minal mas. Jadi koyok ngadeke wong sing klebonan setan iku, wong kalap, pikirannya ora genah. Nah itu. Itu memang begitu. Ada lagi? Ada? Mau tanya? Silakan. Ya. 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 Ada apa? Ya, kletek-kletek. Barangkali cecak atau apa gitu. Saya enggak, kalau ada kletek-kletek enggak takut saya. Oh ya. Tak boleh ibe tikus, be ingin tiba. Jangan-jangan saya takut ternyata tikus kan kecelik saya gitu. Ternyata saya cari, Pak. Nggak ada sampai siang terus kletek-kletek terus. Nah, terus di sebelah itu, di kamar sebelah itu ada peserta juga sendirian foto selfie sendiri gitu ya. Nah, di hasilnya ini ternyata di backgroundnya ini ada penampakan gitu, Pak. Rambutnya panjang, nggak ada mukanya gitu. Wah, orangnya bingung. Wah, ada ini penampakan gitu. Nah, terus di kamar saya itu enggak pernah berhenti namanya kletek-kletek itu. Bunyi terus. Cecek tau apa? Boleh enggak ada. Setelah itu saya bentak, Pak. Saya bentak.
Hei, metu oleh wani saya gitu. Padahal aku ya wedi. Kancane metu tenan ya apa. Gitu. Terus metu oleh wani saya gitu kan. Terus ndak bunyi. Agak lama ndak bunyi. Awas kok nek muni maneh saya gitu. Sampai siang ternyata ndak bunyi, Pak. Oh, wedi. Bagaimana itu, Pak? Apakah saya ini apa? Ndak boleh seperti itu gitu. Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Ya sakjane lek ana wong krungu, ya diguyu jenengan. Gila opo sih iki? Saya bersama teman saya ya juga tertawa. Tidak, itu ono aing. Tapi ternyata ndak bunyi lagi. Nah, itu memang benar. Iki ada. Apa itu namanya? Jin itu ada. Jelas ada. Itu ada. Cuma jin itu bisa menampakkan dirinya kepada manusia. Dan bisa melihat manusia. Sedangkan manusia tidak bisa melihat jin. Nah, itu loh. Nah, itulah anunya. Nah, kadang-kadang memang jin begitu. Cuma kita tidak perlulah. Lebih baik tantangan jin itu, karena itu jangan. Nah, kalau kamu minta tolong, jin sok ngono ta, hindarkan. Kalau harus ditantang ngono iku dari, ayo kono wani metu. Wah, itu bener. Tantang berarti tidak meminta, tidak ngejak koncoan, ya toh? Berarti anu iku lek dilawan takut. Iya, takut berarti. Takut. Lah nek ono kletek-kletek langsung sentaan, ayo. Ngono, setiap dadak tikus, wah ya wis. Iya. Sadurunge sebelumnya saya nantang itu saya cari dulu biar menawa tikus atau cicak gitu. Kecelik aku ngono. Ternyata ndak ada. Ternyata saya bentak begitu kok diam. Ya, aku takut ya. Itu. Ya. Ada lagi? Cuma. Ya, gimana? Ini ada kaitannya dengan ayat 46 tadi ya, Pak? Ya. Surat 46 Ya. ayat 29 sampai 32 insyaallah. Tolong nanti dikoreksi, Pak, kalau saya salah. Kemudian terkait juga dengan surat 6. Surat 6 itu surat Al-An'am ayat ya Al-An'am ayat 100. Di situ dituliskan dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya, jin-jin itu, dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Yang saya ingin mohon untuk koreksi Abah, itu berarti yang mensekutukan itu adalah orang-orang musyrik. Kemudian yang disekutukan jin-jin. Nah, jin-jin tadi itu ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Apakah jin sama dengan manusia? Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Ya. Ada. Terima kasih. Memang ada. Jin itu juga seperti manusia. Yang setan itu jelas nanti ujianmu. Yang baik ya masuk surga sebagaimana manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'buduni, menyembah kepadaku. Jadi berarti memang ada jin yang baik juga ada, jin yang buruk juga ada. Manusia yang baik juga ada, manusia yang buruk juga ada. Itu. Jadi memang benar itu. Jadi yang menyekutukan Allah itu memang dari jin itu, jin yang buruk itu namanya setan. Ya, jin yang buruk namanya setan. Jin yang menggoda Nabi Adam itu namanya iblis. Yang itu yang tidak mati-mati. Jadi yang iblis itu tidak mati-mati. Kalau jin mati. Nah, jin mati. Gitu, mati. Tapi umurnya sampai seberapa saya tidak tahu. Karena tidak dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Itu.
Jadi memang benar. Jadi jin itu selalu menanamkan bahwa tidak ada hari pembalasan itu. Nah, sehingga karena tidak ada hari pembalasan itu, maka mereka sewenang-wenanglah melakukan perbuatan di muka bumi ini. Gitu loh. Karena dia itu butuh kepada Allah, dan dia itu sifatnya material, tidak mau dengan Allah yang tidak diketahui, maka diciptakanlah dengan berhala-berhala itu. Gitu loh. Jadi berhala-berhala yang diciptakan oleh orang musyrik itu sebenarnya mereka itu mengakui onone Gusti Allah. Untuk dia itu untuk bisa mendapatkan keinginannya terpenuhi, menciptakanlah Tuhan-Tuhan yang dipercaya, ya ikulah berhala-berhala itu. Ono sing merupakan sikep, ono sing merupakan keris, ono sing merupakan batu, dibuatkan ABCD dan sebagainya. Itulah sebenarnya. Intinya dia itu adalah percaya kepada Allah. Nah, supaya penjaluan ini dikabulkan itu melalui sikap-sikap itu. Dan ini harapan mereka itu supaya Allah dengan sikap ini mau memberikan itu melalui sikap itu. Inilah yang jadi orang musyrik itu. Jadi tidak boleh, itu harus kepada Allah langsung, tidak boleh melalui apa-apa. Gitu loh. Itu tidak boleh. Jadi kalau sikap, lantaran sikap dia begini, wah ikut syirik gitu. Nah itu. Jadi apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itulah yang harus kita ikuti. Ojo sampai guys sakar dewe. Gitu. Nah itu di sana disebutkan bahwa dia itu mengatakan bahwa dia itu menyembah selain daripada Allah, mempercayai daripada Allah, mengikuti tuntunan selain daripada Allah yang tidak ada dasar ilmunya. Karena tidak diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi ini jelasnya, kitab suci Al-Quran ini adalah kalimatullah. Kalamullah, dawuh Allah. Ya iki dawuh Allah itu. Tidak mendawuhkan lagi. Gitu loh. Ya, kalau ingin berbicara dengan Allah, ya opposite tuntunan Gusti Allah. Ya mek Quran iki. Lalu terus bagaimana Pak Fit tentang hadis? Nah, hadis itu juga dari Allah untuk mempraktekkan Quran ini, namanya sunatullah. Mulanya di dalam Al-Quran itu ora ono perintah sholat duhur petang rakaat, maghrib 3 rakaat, ora ono. Rasulullah sing praktekno, ya apa rukuk, ya apa sujud enggak dijelaskan di dalam Quran. Tapi Rasul menjelaskan. Jadi Rasul itu khuluqul adim, akhlak Quran itu, Quran berjalan, yaitu. Jadi Rasul ini menjalankan praktekno Quran ini, namanya sunatullah, namanya hadis. Baik di dalam hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama manusia atau sang yang lainnya, dituntut kayak contoh karo Rasulullah. Mulai Rasulullah istrinya sampai banyak itu bisa bagaimana cara hubungan ini sampai detail itu. Itulah ini. Jelas ya? Nah, itu. Sudah jelas? Sudah jelas. Maka kita lanjutkan sekarang lanjutannya. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.